para pemirsa, kita baca 3 kali habis subuh, maka siang hari kita tidak akan terkena musibah. Asalkan jangan sombong. Tetap kita gunakan protokol kesehatan. Tetap kita pelihara pekerjaan kita di kantor. Tetap kita pelihara dalam bisnis yang sedang kita lakukan. Maka kita tidak akan pernah terkena. Sampai rumahnya pun tidak akan pernah tercelakai. Nah, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan kecuali Engkau, dan hanya kepada Engkau aku menyandarkan diri. Sesungguhnya Engkau pemilik arsy yang agung. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan ada. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, lagi maha agung. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku amat mengetahui sesungguhnya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diri ini. Artinya efek dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, berlindung. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun binasiyatiha. Dan aku berlindung dari segala binatang yang melata, yang ubun-ubunnya dalam genggaman Tuhan. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, para pemirsa, baca 3 kali habis subuh, baca 3 kali setelah maghrib, maka insya Allah dia tidak akan mendapati musibah apapun juga, termasuk corona. Nah, saya ingin meriwayatkan ini. Ada riwayat lain, ya, Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi meriwayatkan satu riwayat dari jalan yang lain, bahwa sahabat Nabi itu mendatangi Abu Darda dan dia melakukannya berulang-ulang, dan dia mengatakan, rumahmu sudah terbakar, rumahmu sudah terbakar. Dan dia mengatakan, matarah, nggak bakalan rumah saya terbakar. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca ya doa yang diajarkan Nabi ini, dia tidak akan pernah melakukan. Jadi para pemirsa, kalau saya ingin buatkan ringkasan itu seperti ini. Laki-laki yang memberitahukan Abu Darda rumahnya kebakar itu akhirnya sewot dia, pulang dia. Tidak lama kemudian datang lagi bilang, rumahmu kebakar. Rumah kebakar. Dia bilang, nggak mungkin rumah saya terbakar. Ini yang menarik. Ketiga kalinya ada yang datang lagi, rumahmu kebakar. Dia bilang, rumah saya tidak pernah akan terbakar. Subhanallah. Nah, kemudian di dalam hadis dikatakan, summa qala in haddu bina faqama wa qamu ma'ahu. Kemudian akhirnya mereka itu ketiga kalinya itu bergegas, berdiri Abu Darda berangkat melihat kenyataan, melihat fakta yang terjadi, kebakaran yang ada di lingkungannya. Fantahu ila darihi faqad ihtaraqa ma haulaha wa lam yusibha syai'un. Subhanallah. Ketika dia lihat lingkungannya habis terbakar oleh api, rumah Abu Darda tidak ada yang terbakar kecuali ujung dari genteng rumahnya saja yang sedikit yang terbakar. Subhanallah. Ya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini menjadi sangat penting tingkat keyakinan yang semacam ini. Saya ingin bercerita sesuatu yang pernah saya alami pada sekitar tahun 70-an. Saya punya orang tua, Guru Haji Abdul Karim di Kebayoran Baru itu, ya, punya cerita yang menarik ini. Jadi ceritanya di Masjid Himmatul Masakin, Jalan Bacang, Kebayoran Baru itu, dulu tahun 70-an itu, ada, kalau sekarang itu satpam, jadi dia mitra Koramil, mungkin Babinsa kalau sekarang.
Dia itu kalau anak-anak berangkat tarawih 20 orang, 30 orang itu, dia buka perutnya itu, bajunya itu, orang semua suruh pukul dengan tangan, dengan kaki, dengan kayu. Dan dia cuma tersenyum aja, hahaha, tersenyum aja. Dan dia tidak merasakan sakit, seperti kebal menerima apapun juga. Akhirnya setahun 2 tahun sampailah saya dewasa. Ya, sampai tahun 80-an itu kurang ya, sekitar tahun 78 79 gitu. Kira-kira saya sudah generasi muda, saya tanya sama orang itu. Sekarang sudah meninggal. Pak Sampak, kok bisa dipukul sekian banyak orang tidak sakit? Dipukul pakai apapun juga tidak mempan. Apa amalannya? Maka dia bilang, saya bisa gini nih karena bapakmu. Saya belajar sama bapakmu. Yang dia maksud ini ayah saya, Guru Haji Abdul Karim Marzuki. Dan kalau belajar nggak boleh ditulis, kata dia. Dibaca 3 kali, kalau kamu bisa, maka kamu bisa menuruti ilmu itu. Oh, saya bilang oke, saya mau menerima itu. Ya, karena ayah saya pada waktu itu tidak ada. Dan dia mengajarkannya semacam ini. Bapak, ibu-ibu coba perhatikan. Bacanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Saya ketawa ketika mendengar kalimat itu karena itu adalah doa ketika mau masuk WC. Ternyata doa untuk masuk WC ketika diamali dengan keyakinan yang sangat luar biasa, nggak mempan dengan apapun. Jadi wajar apalagi ketika sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi sesuatu yang bisa menghindar dari segala musibah, itu terselamatkan. Nah, kadang-kadang kita tidak punya itu, tingkat keyakinan kita yang lemah. Biasanya kita suka datang ke rumah kiai minta amalan untuk sesuatu. Apakah supaya hidupnya bahagia, supaya mudah mencari rezeki, supaya selamat dari musibah. Diamani sudah 2 tahun ibarat pisau sudah mau tajam, kemudian ketemu sama kiai yang lain minta amalan, dibaca lagi yang lama ditinggal. Sudah bagus, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun seperti pisau, sudah tajam gitu. Ketemu sama yang lagi, diamalkan yang baru, yang lama ditinggal. Inilah kelemahan kita sehingga tidak melahirkan tingkat keyakinan yang luar biasa. Subhanallah, ya, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang lain tentang seseorang itu, ya, insya Allah bisa selamat, ya, dari musibah yang ada di lingkungannya. Nah, di dalam salah satu hadis yang direwatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kedudukan yang sahih lagi hasan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin." Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan di pagi hari setiap harinya, wa masa'i kulli lailatin, dan di sore hari menjelang waktu malam. Bacaannya seperti ini dan biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan bisa memudaratkan bersama disebut namanya sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, wala fis sama, sesuatu pun yang ada di langit, ya, wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar dan maha, ya, mengetahuinya.